Jadi boleh bantu Miss pimpin doa? Iya, Miss. Iya, ayo. Ya, tutup mata, tundukkan kepala. Ayo, Vanessa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kita akan mempelajari kimia ya Tuhan, dan kami akan melakukan presentasi. Semoga Tuhan membimbing kami, memberkati kami, dan menjauhkan dari mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, amin. Oke, terima kasih Vanessa. Oke, ini sudah teman-teman kalian sudah hampir semuanya join. Sekarang pelajaran hari ini sesuai dengan agenda kita akan mempresentasikan dari perkembangan model atom. Ya, jadi kita akan mulai dari kelompok Dalton, baru diikuti oleh Thomson, kemudian baru diikuti oleh Rutherford, kemudian baru yang terakhir Niels Bohr dan modern. Oke? Nah, untuk kelompok yang akan presentasi, kalian boleh share screen, jadi teman-teman yang lain boleh lihat, atau kalian boleh ucapkan langsung. Ya. Nah, kemudian ketika teman kalian presentasi, teman yang lain silakan menyimak. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika memang tidak ada pertanyaan, ya berarti nanti mungkin Miss yang bertanya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita cek dulu kelompok Dalton. Kelompok Dalton sudah siap belum? Kelompok Dalton sudah siap? Miss cek dulu nama-namanya kelompok Dalton. Dalton. Oke, kita lihat dulu. Kelompok Dalton siapa? Ada Clarence, Alfred, Giselle, Karen, sama Nathaniel. Ayo, kita mulai. Udah siap? Clarence, Alfred, Giselle, Karen, sama Nathaniel. Sudah siap? Sudah bisa kita mulai? Sudah bisa, Miss. Sudah bisa, Miss. Oke. Silakan untuk kelompok Dalton, silakan kalau kalian mau share screen, silakan share screen. Miss sudah buka untuk multiple. Kemudian untuk anak-anak yang lain, kalian silakan disimak. Nah, kelompok Dalton silakan open kamera. Untuk anak-anak yang lain, selain Dalton, silakan boleh di-close kameranya ya. Oke, kita mulai dari kelompok Dalton. Silakan mulai disajikan. Tentang mulai inti teorinya, kemudian gambarnya, kelemahan dan kelebihan napasnya itu. Oke. Nah, ini dia. Oke, silakan. Agak merah ya. Oke. Silakan lanjut. Oke, sudah. Ya. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok Atom Dalton. Hari ini kita akan mempresentasikan atom Dalton. Yang pertama itu model atom. Apa itu model atom Dalton? Model atom pertama yang cukup ilmiah dikemukakan oleh John Dalton. Dia menyempurnakan pendapat Democritus menurut Dalton. Atom-atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu materi dengan bentuk bola benda. Lanjut. John Dalton juga menemukan beberapa postulat mengenai atom. Postulat tersebut berdasarkan pada hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Postulat mengenai atom menurut Dalton. Yang pertama adalah, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama meliputi volume, bentuk, maupun massanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom.
Selanjutnya, atom-atom itu ditata ulang sehingga membentuk komposisi tertentu. Postulat ini didasarkan pada hukum kekekalan massa dari Lavoisier, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Perubahan yang terjadi hanya berupa pemisahan dan penggabungan antar atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan yang bulat dan sederhana. Berikut adalah gambar atom. Terdapat proton, elektron, dan neutron. Kelebihan dan kekurangan atom Dalton. Kelebihannya adalah bisa menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa. Yang kedua, bisa menjelaskan bagaimana senyawa terbentuk. Kekurangannya itu tidak bisa menjelaskan apa yang membuat atom tiap unsur berbeda. Tidak bisa menjelaskan bagaimana atom berikatan dengan atom lain. Tidak bisa menjelaskan asal-usul muatan atom. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Thank you dari kelompoknya Giselle. Oke, kelompoknya Giselle. Oke, Ren. Tadi ada 4 harusnya ya. Tapi 1 orang tidak. Sebentar, ini coba lihat. 1 orang siapa tadi yang tidak ini? Clarence. Clarence sama Nathaniel. Nggak ada suaranya tadi. Clarence mana? Tadi hanya 3 orang ya yang menyampaikan. Elton, Yes, kita kan pembagian tugas, Miss. Kenapa? Saya sama Clarence yang bikin PowerPoint-nya, Miss. Sorry, Miss, kenapa? Kita kan pembagian tugas. Saya dan Clarence yang bikin Oh, PowerPoint. gitu. Ada yang lagi. buat, ada yang... Oke, ya. Oke. Tadi sudah ya disampaikan, ada yang buat. Oke. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain mengenai Dalton? Tadi sudah disampaikan, ada gambarnya, kemudian ada teorinya, gambar, kelemahan dan kelebihannya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Boleh angkat tangannya? Ada? Siapa yang bertanya? Kalau nggak ada, berarti Miss yang bertanya ya. Oke. Miss tanya sama kelompoknya Dalton ya. Apakah gambar model atom yang kalian gunakan tadi itu menurut kalian sudah benar? Riki geleng-geleng ya. Gimana Riki? Ke Dalton dulu deh. Sudah benar itu? Coba 1 orang siapa aja boleh yang mau menyampaikan pendapatnya. Apakah itu sudah benar gambar model atomnya? Saya, Miss. Bukannya itu model atom Rutherford ya, Miss? Ada Sean yang baru menyampaikan idenya. Bukan kayak itu model atom Rutherford. Kelompok Dalton gimana? Apa punya pandangan berbeda? Saya nyari di 2 sumber, di buku sama di internet. Nemunya beda-beda, Miss. Beda-beda. Terus akhirnya kalian pilih yang itu? Yang di internet. Yang di internet, oke. Yang lain? Ada yang punya pandangan berbeda nggak? Ricky, mau ngomong Rick? Bukannya atom Dalton itu yang dia kayak bola doang ya, Miss ya? Bukannya atom Dalton kayak bola aja. Oke, Miss tengahi ya. Nah, untuk atom Dalton, dia adalah yang sebelum Dalton ada Democritus ya, yang menemukan atomus. Nah, kemudian yang teori yang memang populer itu mulai dari Dalton. Dalton yang teori kalian adalah bola padat masif. Ya. Jadi dia hanya berupa bola aja. Jadi belum ada sebenarnya kalau kalian lihat di buku, nah atau di LKS itu sudah ada gambarnya atau mungkin nanti. Nah ini ada LKS kalian nggak? Ini lihatin di LKS halaman 48, boleh dicek ya. Nah halaman 48 lihat nih gambarnya, mungkin kelihatankah di situ? Kelihatan di kamera ya. Nah nih. Bola, seperti bola padat yang masif. Oke ya. Jadi kita koreksi punyanya Dalton. Oke, dari inti teori kelemahan dan kelebihannya sudah benar, sangat bagus sekali. Penyajian dari PowerPoint-nya juga luar biasa, dalam waktu yang singkat kalian mampu membuat hal yang bagus sekali. Hanya saja miskoreksi di bagian gambar. Ya.
Untuk Dalton, dia hanya bulatan saja. Jadi kayak bola, padat, masif. Tadi karena olahraganya bola ya, sekarang nyambung nih. Nah, jadi belum ada apa-apa, hanya bulatan. Ya. Nah, ini juga pelajaran untuk kita ketika kita mengambil sesuatu dari internet, Google, perhatikan baik-baik linknya atau sumbernya. Ya, jika itu misalnya dari blogspot, jadi kita harus cek kembali. Tapi kalau itu dari jurnal, kalau jurnal pasti akurat dia, ya lebih validitas daripada kita mungkin ngambil dari blogspot. Ya, jadi itu pelajaran buat kita semua. Dikoreksi ya nanti ya untuk kelompoknya Nathaniel dan teman-teman ya. Jadi untuk Dalton itu hanya bulatan saja. Yang tadi itu bukan punya Dalton. Oke ya, bisa diterima ya. Oke, kita kasih aplaus dong untuk kelompok Dalton. Terus mau kasih aplaus ya. Kalian boleh klik di reaction untuk kasih aplaus atau jempol ke teman-teman kalian. Oke, yang lain bisa dipahami ya. Anak-anak yang lain bisa ya. Amin. Oke, kalau sudah dari Dalton, kita akan ke kelompoknya Thomson. Sama seperti yang tadi, yang lain boleh close kamera. Kelompok Thomson silakan open kamera. Kalau kalian mau share screen, silakan. Ayo. Kelompok Thomson. Oke, Miss lihat catatan dulu. Ya, Miss. Thomson itu ada Dimas, Vanessa, Budi, Angel, sama Tubus Nanta. Oke, kalian... Wah, cantik sekali PowerPoint-nya ya. Oke, silakan kelompoknya Dimas, Vanessa, Budi, Angel, Tubus. Siapa yang mau presentasikan? Ya, silakan. Semua anggota mempresentasikan. Oh gitu, oke silakan. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kami dari kelompok Thomson akan mempresentasikan mengenai model atom Thomson atau yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Sebelumnya kelompok kami itu beranggotakan 5 orang. Ada Vanessa Putri, Nanta Cahya, saya sendiri, Budi Dharma, dan Angel Claudia Halim. Di presentasi hari ini kita akan membahas mengenai model atom Thomson itu sendiri dan juga kekurangan dan kelebihannya, serta dalam model atom Thomson juga kita juga akan memaparkan mengenai percobaan yang menjadi dasar dari kesimpulan yang ditarik oleh J.J. Thomson ini sendiri. Jadi kita akan membahas mengenai model atom Thomson. Model atom ini dikemukakan oleh Joseph John Thomson pada awal 1990-an. Dasar dari teori ini adalah 2 percobaan. Percobaan tabung sinar katode dan tetes minyak. Kemudian pada akhirnya baru Joseph John Thomson baru menyimpulkan dari kedua percobaan tersebut. Oke, jadi yang pertama adalah tabung sinar katoda. Nah, tabung sinar katoda ini pertama diciptakan oleh William Crookes. Nah, yang pertama itu bentuknya seperti ini, yang di sebelah kiri. Nah, ini adalah ada cahaya yang masuk dari katoda ke anode. Jadi dari muatan yang negatif ke muatan yang positif. Kemudian pada saat percobaan diberikan perilaku yang berbeda, yaitu diberikannya plat magnetit positif bermuatan positif di bagian atas dan plat magnetit bermuatan negatif di bagian bawahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sinar tersebut malah menuju plat magnetit yang bermuatan positif. Jadi katakan bahwa sinar dari anoda ke katode itu bergerak lurus, tetapi pada saat diberikan kutub magnetik maka sinar tersebut terbelokkan ke kutub positif, yang berarti sinar tersebut mengandung muatan negatif karena pada magnetit yang bisa menarik muatan daya tarik itu adalah harus yang positif dan yang negatif. Jika positif maka dia akan berlawanan. Dan juga dinyatakan juga bahwa dalam percobaan ini tidak dipengaruhi oleh variabel bebas apapun, mulai dari jenis tabungnya, apakah oksigennya ataupun kandungan lain atau hal lain pun yang ada di dalam tabung tersebut tidak mempengaruhi hasil dari percobaan tersebut. Nah, kemudian, ini yang mendasari, yang sebelah kanan yang mendasari bahwa oh ternyata yang ditarik oleh si J.J. Thomson ini, oh ternyata bahwa atom itu sinar tersebut, sinar katode ini nyatakan seperti atom oleh J.J. Thomson ini. Kenapa? Karena pada saat diberikan kincir angin di tengah-tengah di antara
katoda dan anoda, yaitu di antara kutub negatif dan kutub positif, ternyata kincir angin itu terputar. Berputar yang berarti bahwa itu sinar ini adalah bentuk susunan terkecil dari atom. Nah, sehingga dikatakan bahwa sinar katoda ini sama seperti materi yang sangat kecil. Kemudian sinar dapat memutar-balik-balik, itu yang menyatakan bahwa oh ternyata sinar katoda ini ialah atom. Nah, kemudian ukuran dan juga diteliti oleh G. Thomson ini pada percobaan yang pertama ini bahwa dia mengatakan ukurannya 1,76 dikali 10⁸ kolom. Kemudian, nah inilah dia yang mendasari dua buah percobaan yang mendasari bahwa pertama kali itu si Thomson ini cuma menyatakan bahwa dia cuma tahunya bahwa si dalam atom ini adanya muatan negatif. Kalau di Inggris ya, bahwa pada percobaan ini G. Thomson menyatakan bahwa oh ternyata ada muatan negatif yang kemudian nantinya diberi nama dengan elektron. Nah, kemudian ada percobaan yang kedua disebut dengan percobaan tetes minyak ya. Lihat ada tetes minyak, kemudian ada bolongan kecil. Nah, bolongan kecil ini dari mikroskop ini dia melihat nih, mengamati, oh dia melihat bahwa ternyata ada tiga poin. Nah, ternyata masa muatan ini udah macet ya. Oke, halo Dimas. Ini kayaknya macet dari Dimas ya. Yang lain bisa dengar suaranya, Miss? Bisa. Oh iya. Halo Dimas. Bisa. Ya. Oke, silakan lanjut. Oke. model atomnya. Ya, model atomnya. Angel. Siapa yang selanjutnya? Angel, Miss. Angel ya. Angel di mana, Angel? Halo, Cek. Ya, silakan. Kedengeran? Ya, penjelasan model atom. Pada penjelasan sini, percobaan sinar katode juga ada muatan negatif pada atom. Nah, pada percobaan sinar katode ini menunjukkan pada muatan positif lebih besar daripada muatan negatif, di mana atom bersifat netral karena elektron yang bermuatan negatif harus ada partikel lain bermuatan positif yang menetralkan muatan negatif. Oke. Kemudian? Jadi, teori model atom J.J. Thomson itu dapat kita ibaratkan seperti jambu biji. Jambu biji diibaratkan sebagai atom. Biji diibaratkan sebagai elektron atau muatan negatif. Sedangkan daging buah sebagai muatan positif. Sehingga dari sana disimpulkan oleh J.J. Thomson bahwa atom merupakan bola peka yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Kelebihan Thomson adalah dapat menjelaskan bahwa adanya partikel terkecil dalam atom yang bermuatan negatif. Terakhir adalah kekurangannya. Kekurangan dari model atom J.J. Thomson ini dia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan muatan negatif pada bola pejal. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke. Keren ya. Luar biasa ya kalian ya. Keren sekali. Good job. Bagus banget loh. Jadi penjelasannya sudah detail sekali. Sudah mulai percobaan. Jadi melebihi dari ekspektasi. Jadi yang diharapkan hanya teorinya, tapi kalian sudah mulai dari percobaan penemuan elektronnya. Luar biasa ya, kelompoknya Dimas, Vanessa, Angel, Tugus, dan kawan-kawan. Oke, kita boleh di-close dulu screen-nya? Ya, terima kasih ya. Oke, ada teman-teman yang lain mau ada pertanyaan ke kelompoknya Dimas dan kawan-kawan? Internetnya, internetnya. Ada? Ini gimana cara? Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada?
Pahamkah kalian dari yang disampaikan oleh kelompoknya Dimas? Aksa ya bertanya, Aksa. Oh tidak, ya. Siapa-siapa yang bertanya? Sean? Samuel? Sammy? Halo Sam? Where are you, Sam? Tadi saya Halo Sam? Oke, ada yang mau nanya Sam? enggak, Miss. Tidak. Kania Iren, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba siapa yang bisa kira-kira dari yang dipaparkan oleh teman kalian mengenai Thomson, ya model atom Thomson, siapa yang bisa mengulangi? Apa sih yang kalian dengar tadi? Selain kelompoknya Dimas ya, satu orang. Inti teorinya saja. Model atom Thomson adalah ini. Nah, boleh dengan menggunakan kalimat kalian sendiri, dari textbook, sesuai dengan yang ada di buku, yang jelas konsepnya mengena. Ayo, siapa yang mau? Satu orang. Jadi aktivitas kalian tetap berikan apresiasi nilai ya, secara nilai kualitatif namanya. Oke, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang kalian dengar tadi. Model atom Thomson adalah ini. Atau mungkin perumpamaannya seperti apa? Ayo, satu orang. Selain kelompoknya Dimas ya. Ayo. Jangan malu-malu. Kevin, mungkin Kevin? Atau Ben? Gede Nicholas? Siapa? Ayo, mungkin. Jocelyn? Gede. Nah. Samuel? Atau Sean? Gede Nicholas boleh, Miss? Oke. Kevin? Gede. Gede mana Gede Nicholas? Gede Nicholas, Miss. Coba open kamera dulu Gede Nicholas. Yang ngejek nama Bapak itu, Miss. Oke. Siapa yang siap? Satu orang? Saya boleh nggak? Winona, boleh Win. Silakan Win. Oke, Win. Open kamera Win. Oke, silakan Win. Tapi dikit-dikit nggak apa-apa. Ya, dikit-dikit boleh. Ayo. Dicoba. Nggak apa-apa. Jadi model atom Thomson tuh pertama kali dikemukakan oleh Bapak J.J. Thomson. Dan itu pertama kali percobaannya dilakukan tahun kayak 19-an gitu. Tadi pas saya dengar putus-putus pas presentasi. Nah, terus perumpamaannya tuh kayak jambu biji. Terus lebihnya putus-putus di saya. Putus, ya. Iya. Oke, ya, thank you. Thank you, Win. Terima kasih. Yuk, lagi. Siapa lagi? Inti teorinya Thomson bilang apa? Atom adalah, ayo, satu orang. Satu orang. Aksa. Oke, monggo Aksa. Menurut saya, bentuk atom menurut Thomson itu seperti bola pejal yang berisi atom negatif. Ya, gitu aja sih. Oke, bola pejal yang berisi apa? Partikel negatif. Partikel negatif ya. Ya, good job. Lagi. Sudah mulai ditambahkan. Ada Aksa tadi. Lagi. Satu orang? 3 orang aja deh. Satu. Jose mungkin? Atau Ben? Michelle? Nathaniel mungkin? Catherine? Mau coba? Siapa lagi satu? Budi? Karen? Karen sama siapa? Saya cuma nambahin dikit, Miss. Ya, silakan. Jadi atom adalah bola pejal bermuatan positif yang di dalamnya ada muatan negatifnya. Oke, good.
Itu udah banyak, itu udah benar itu ya. Thank you. Oke, jadi atom adalah bola pejal yang bermuatan positif yang tersebar di dalamnya elektron yang bermuatan negatif. Oke, next kelompoknya Rutherford. Silakan. Yang lain boleh close kameranya. Kelompok Rutherford silakan open kamera. Lihat catatannya. Oke, di sini ada Denny. Denny itu Gede Nicholas ya. Sean, Aksa, Jocelyn, sama Cecin. Cecin ini siapa ya, Nak ya? Cecin itu siapa? Oh, Jos. Katarina. Hah? Katarina. Katarina. Ya, ya. Jadi nama lengkap ya, biasain ya, jangan Cecin ya, karena di daftar nilai itu nanti ini. Katarina ya. Oke, silakan. Kelompok Rutherford. Silakan. Selamat pagi. Pada hari ini kami dari kelompok Rutherford akan mempresentasikan mengenai model atom Rutherford. Oke, pertama adalah pengertiannya. Model Rutherford dikenal juga sebagai model planet, ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Pemodelan atom Rutherford yang tersebut berdasarkan pada hasil eksperimen yang mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Ya, lanjut. Gilirannya siapa? Katarina mana? Bagiannya Katarina, Miss. Oh, bagiannya Catherine mana, Catherine? Catherine. Ya kalau nggak ada saya ada. Diganti aja ya. Model atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron seperti model tata surya. Atom ini bersifat netral. Selain mengelilingi inti, terbentuk petal pada elektron akibat adanya gaya tarik-menarik antara elektron dengan inti atom. Semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Hampir semua massa atom terpusat di atom. Ya, jadi selanjutnya itu ada kelebihan dari teori atom Rutherford, yaitu yang pertama, mudah dipahami guna menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Terus yang kedua itu dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi inti atom, dan yang terakhir bisa menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Dan kekurangannya adalah teori ini tidak bisa menjelaskan stabilitas atom, di mana elektron yang berputar akan kehilangan energi dan jatuh ke nukleus. Good job. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih banyak kelompoknya dari Rutherford. Oke, boleh pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada Saya mau nanya, Miss. Ya, Dimas, silakan Dimas. Dimas, silakan. Tadi kan dibilang bahwa kekurangannya itu, Dimas, ya. Kekurangannya itu bahwa tidak bisa menjelaskan mengapa si elektron tersebut jika kehilangan energi akan jatuh ke nukleus ya, ke inti atomnya. Terus apa yang terjadi pada saat si elektron itu jatuh ke inti nukleus itu? Apakah dia menjadi netral atau bagaimana pada saat itu jatuh? Silahkan. Kelompoknya Rutherford ada Dimas. Oh, Catherine sempat keluar tadi ya. Silahkan. Denny yang mau menanggapi? Ya. Siapa yang mau menanggapi, Denny? Kelompoknya, silakan.
Dari kelompok Rutherford, siapa yang mau menanggapi? Saya, Denny? Tunggu, Miss. Oh, tunggu ya. Catherine? Oh ya, tadi. Sempat keputus ya jaringannya. Atau Catherine? Siapa? Atau siapa? Jose atau Aksa? Di pertanyaannya Dimas, apa yang terjadi jika elektron nanti akan jatuh ke inti atom? Nah, lebih seperti itu ya. Siapa yang menanggapi dari kelompok Miss, ini? sorry Miss, itu yang di slide itu kurang lengkap sedikit. Dari artikel yang kemarin saya ambil itu tulisannya gini, di mana elektron yang berputar akan kehilangan energi dan akhirnya jatuh ke dalam nukleus, yang mana hal ini tidak mungkin terjadi. Oke, yang mana hal ini tidak mungkin terjadi. Jadi kalau Miss luruskan, berarti elektron itu nggak mungkin jatuh ke nukleusnya. Nah, itu Dimas yang disampaikan oleh Sean. Bisa dipahami Dimas? Bisa, Miss. Makasih, Sean. Oke, terima kasih Sean dari kelompoknya Rutherford. Jadi nggak mungkin jatuh elektronnya. Nah, itu yang belum bisa dijelaskan oleh Rutherford pada saat itu. Dia belum tahu dia jawabannya. Karena menurut teori fisika klasik, harusnya kalau ada muatan yang berlawanan, partikel bermuatan berlawanan, negatif dan positif, harusnya terjadi tarik-menarik kan? Kalau kalian belajar fisika. Nah, itu yang nggak bisa dijelasin. Kenapa dia nggak jatuh? Jadi Sean sudah bilang, tidak mungkin terjadi. Nah, ini bisa dipecahkan oleh siapa kira-kira? Niels Bohr. Berikutnya, oke. Sudah bagus dari Rutherford. Nah, sebelum kita ke Niels Bohr, satu orang. Dari yang apa yang kalian dengar, bisa nggak kalian menyimpulkan? Menurut Rutherford seperti ini loh atom. Nah, satu orang, tunggu. Siapa? Siapa? Ayo, biar lebih efektif waktunya. Atom adalah ini. Nah, bagaimana yang kalian tadi jelas kalian tangkap, yang kalian ingat, selain kelompoknya dari Rutherford ya. Siapa yang mau? Kakak mungkin? Atau Vanessa? Clarence? Giselle? Ben? Kania? Ada Semi? Alvan? Ayo. Apa yang kalian tangkap tadi dari Rutherford, dari penjelasan teman kalian? Tadi disampaikan apa? Silakan, satu orang. Ayo, Budi, mungkin. Siapa yang mau? Ayo, biar lebih efektif kita belajarnya anak-anak. Kania Iren, bisa mungkin bantu? Halo Kania Iren. Ya, Miss. Ya, bisa. Coba disampaikan apa yang tadi kamu dengar, Kania. Bagian mana yang kira-kira nyantol tadi? Silakan Kania. Ayo, siapa yang mau bantu? Karen mungkin. Prakoso, ayo Prakoso. Vanessa mungkin? Atau Tugus Nanta? Miss, saya mau bertanya boleh, Miss? Ya, boleh silakan. Jangan takut salah ya. Ayo silakan Tugus Nanta. Pada tahun berapa percobaan Geiger-Marsden ini dilakukan? Oh, bertanya ya, Tugus Nanta bertanya ya. Yang ditanya adalah tahunnya. Siapa yang mau jawab? 1911, Miss. Oke, itu ada Sean udah jawab ya, 1911. Oke, Miss hanya berikan masukan. Jadi kalau kita belajar konsep kimia, kita lebih menekankan ke konsep ya. Boleh bertanya tahun, tapi masalah tahun, waktu itu informasi tambahan ya. Jadi jangan kalian menghafal tahun nanti ke depannya ya. Yang kalian pahami adalah konsep. Konsep dalam arti model atom Rutherford itu konsepnya apa? Bahwa atom adalah seperti ini. Itu yang kalian pegang baik-baik ya. Jadi biar kita nanti
Tidak banyak mengingat tahun. Tahun boleh tahu tapi tidak perlu kalian hafalkan. Yang perlu kalian pahami adalah konsepnya ya. Oke, siapa yang mau membuat atau menyampaikan konsep apa yang kalian tangkap dari Rutherford ini? Oke, terima kasih Tugus Nanta sudah bertanya tadi. Sean sudah dijawab. Siapa yang mau? Ayo, konsep dari Rutherford bahwa atom adalah seperti apa? Ya, Miss. Oh, Dimas. Oke, silakan Dimas. Jadi yang saya tangkap bahwa atom tersebut memiliki muatan positif atau yang disebut proton yang berada di tengah-tengah. Kemudian elektron atau muatan negatifnya mengelilinginya dan memiliki jalur lintasannya yang mengelilingi di proton tersebut. Oke, good. Nah, ya. Jadi kalau kalian perhatikan bedanya Thomson sama Rutherford apa kira-kira? Jadi kalau kalian tadi lihat bedanya model atom Thomson sama Rutherford di mana? Kalau Rutherford lebih menyerupai sistem tata surya planet kita, dan kalau misalnya Thomson lebih mirip kepada model kismis, ada istilahnya. Good. Bedanya di mana? Letak perbedaannya. Letak elektronnya, Miss. Letak elektron. Satu lagi kata kuncinya. Adanya jalur lintasan kalau di Oke, Rutherford. good. Adanya lintasan. Kalau Thomson kita nggak lihat lintasan kan? Jadi Dia hanya ada mengamalkan bola pejal, elektron yang tersebar merata. Kayak roti kismis, benar. Kayak jamu biji, benar. Tapi kalau Rutherford, dia sudah mulai lebih teratur. Ada lintasan. Bisa kalian melihat? Sekarang kalau bedanya Dalton sama Thomson apa? Dalton sama Thomson. Dalton sama Thomson. Siapa yang bisa? Dalton sama Thomson. Di mana letak perbedaannya? Kalau Dalton itu, tadi Dalton itu cuma bentuk bola. Kalau sama apa tadi, Miss? Thomson. Thomson itu ada itunya, elektronnya itu. Iya, good. Dalton itu nggak ada partikel apapun. Hanya bola pejal padat masih. Tidak ada partikel apapun. Tapi Thomson, dia sudah ada partikel yang bermuatan negatif. Ya. Kemudian Rutherford, sudah mulai ada inti atom muatan positif, sudah ada elektron, dan ada lintasan. Bisa? Dalton kosong, Thomson elektron, Rutherford inti atom, kemudian elektron dan lintasan. Bisa ya? Perkembangannya bisa. Oke, sekarang Niels Bohr. Di Niels Bohr sekarang sudah mulai lebih lengkap lagi. Silakan kelompok Niels Bohr. Yang lain boleh close kameranya. Niels Bohr silakan kalau mau share. Di sini ada Semi, Ricky, Kevin, sama Kania. Oke, silahkan. Siapa yang mau presentasikan? Oke. Vin, Ya, silakan. balik ke PowerPoint-nya, Vin. Mr. Rick Bell, would you kindly please open the PowerPoint, mate? Ya, sudah. Oke. Dari awal, Vin. Vin. Dari awal, Vin. Hah? Audionya. Nah, Ini udah dari awal, Vin. Dari awal. Tulisin Rick, ya. Sudah. Udah kesini. Wait, what the hell? Dari awal, Vin. Lagi ya. Di chat aja mungkin, Ricky. Di Ya, chat. dah. Oke, situ. Silakan. Stop.
Halo, selamat pagi. Shalom. Kami anggota kelompok kami adalah Kevin, Kania, Ricky, dan saya. Hari ini kami akan menjelaskan tentang inti atom Niels Bohr. Ya benar, pokoknya itu dah. Inti atom Niels Bohr. Model atom Bohr 1913 dibuat oleh Niels Bohr. Bohr menggabungkan teori atom Rutherford dan hipotesis Planck tentang mekanika kuantum. Teori atom Bohr didasarkan pada pengamatan spektrum atom. Astaga. Oh, Kevin nggak bisa katanya, audionya Udah. Ya, lanjut. Pusat Bohr. Ya. Elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Orbit itu adalah lintasan gerak stasioner elektron yang mengelilingi inti dan berjarak tertentu dari inti atom. Selama ada pada lintasan energi elektron tetap. Tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron hanya bisa dipindah lintas stasioner dengan menyerap atau melepaskan energi sesuai dengan persamaan Planck. Lintasan stasioner yang diperoleh punya momentum sudut kelipatan dari H/2pi. Lanjut. Ya. Kelebihan model atom Bohr. Pertama, dapat menyempurnakan kelemahan dari teori atom Rutherford. Kedua, dapat menjelaskan dengan jelas spektrum atom hidrogen. Ketiga, menjelaskan bahwa atom terdiri dari kulit-kulit dan tingkat energi tertentu. Next. Kelemahan pada atom Bohr. Tidak bisa menjelaskan kedudukan atom pada elektron dan gagal menjelaskan jenis spektrum atom pada atom berelektron banyak. Oke, good. Kita kasih aplaus dulu dong untuk kelompoknya Niels Bohr. Ada Samuel, Ricky, Jose, dan Kania. Jose. Sorry. Apa? Jose. Kania. Sakit lu. Sorry ya, Vin ya. Kevin, Kania. Oke, luar biasa ya PowerPoint-nya. Walaupun tadi ada sempat gangguan audio dari Ricky. Oke, yang lain ada mau nanya nggak? Silahkan yang bertanya sama kelompoknya. Ini. Saya mau nanya. Ya, itu short. Ya, tanya. Niels Bohr melakukan eksperimen apa untuk menemukan model atomnya? Oke, eksperimennya yang ditanya dari ya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Eksperimennya dari kelompoknya Semi, Ricky, Kevin, sama Kania. Boleh, silakan. Dia melakukan percobaan tentang spektrum atom hidrogen. Oke, percobaan spektrum atom hidrogen. Oke, terima kasih Ricky. Amis. Oke, ada lagi? Oke, Dimas, angkat tangan lagi. Silakan Dimas. Bisa lebih dijelaskan dari mana dia bisa menarik kesimpulan dari percobaan spektrum atom hidrogen tersebut. Dia menarik kesimpulan dari percobaan itu kok bisa ada lintasan-lintasan gitu maksudnya dari Dimas. Kalau tadi percobaan dari Dimas dari Thomson, ada tabung sinar katoda dibelokkan, ada partikel berarti di situ yang bermuatan negatif. Nah, sekarang dari percobaan itu bagaimana kok bisa ada model atom dari Niels Bohr? Ya, Miss batasi lagi pertanyaan ini dari Dimas terakhir ya, biar bisa kelompok yang satu lagi bisa masuk. Silahkan.
Percobaan ini memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Jadi karena itu dia itu bisa mengetahui bahwa atom itu seperti itu. Oke, bagaimana Dimas? Boleh diulang lagi sekali? Coba diulangi lagi, Riki. Percobaan yang dilakukan oleh dia itu berhasil dan memberikan di bor ini gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Jadi setelah percobaan ini dia menemukan gambaran apa yang dilakukan oleh elektron dalam menempati daerah yang di sekitar inti atom. Bagaimana Dimas? Masih nggak paham, Miss. Nah, kalau kalian lihat dari slide-nya, di situ ada kan panjang gelombang. Jadi ada beberapa panjang gelombang. Dari panjang gelombangnya itu kemudian percobaannya hanya bisa untuk atom yang nomor atom kecil seperti hidrogen. Nah, dari situlah akan muncul nanti lintasan-lintasan. Ya, jadi ada kalau kalian lihat nanti di buku kalian, ya, lihat di halaman 50 kalau LKS, ya. Nah, itu dia menghitung melalui tetapan Planck namanya. Nah, dari sana dia menentukan, oh ternyata elektron mengitari inti atom itu ada lintasannya atau kulitnya. Nah, teori atom Bohr ini yang akan kita gunakan untuk membuat konfigurasi elektron. Ya, jadi setelah ini kita akan belajar konfigurasi, basicnya dari model atom Bohr. Ya, nah karena penjelasannya bahwa elektron memiliki orbit, jadi dia berada pada lintasannya dengan energi tertentu dan dia bisa berpindah dengan cara melepas atau menarik energi, karena itulah yang mematahkan kelemahan dari Rutherford. Kan Rutherford nggak bisa jelasin tuh kenapa dia bisa nggak jatuh. Nah itu karena dia elektron itu ada lintasan atau kulit atau orbit. Jadi ada namanya kulit K, L, M, N. Nah, tadi di gambarnya udah dijelasin ya. Karena dia punya energi tertentu, karena itulah dia nggak akan tertarik ke inti atom. Jadi dia pegang energi. Dia bisa berpindah dari kulit K ke kulit M, atau kulit M ke kulit N. Ya, nah nanti di model atom modern itu akan lebih dijelaskan lagi. Ada satu teori yang akan memperbaiki atau menyempurnakan punyanya Bohr. Gitu ya Dimas ya. Jadi dia ada energi, jadi elektron itu memancarkan energi, jadi dihitung dengan menggunakan tetapan Planck. Kita nggak sampai menghitungnya ya. Jadi energi-energi itulah yang akan membuat ada lintasan atau kulit K, L, M, N. Jadi kalau kalian lihat seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di LKS kalian halaman 50 boleh dibaca kembali ya. Oke, terima kasih dari kelompoknya Ricky. Kita kasih applause dong. Satu kelompok lagi ya, biar cukup waktunya anak-anak ya. Oke, good job, terima kasih. Silakan, kelompok terakhir. Kelompok terakhir, kelompoknya modern. Ada Prakoso, Ben, Samwin, dan Kakak. Modern itu ada Kakak, Win, Prakoso, dan Ben. Oke, silahkan. Tes. Bisa dengar? Bisa dengar suaranya? Suaranya sudah masuk. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami ada Prakoso, Ben, Kakak, dan Yona. Akan menjelaskan tentang teori atom modern. Oke, jadi di slide kedua ini ada asal-usul teori atom. Kata atom berasal dari kata atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi.
Teori atom modern. Inti atom modern tersusun atas proton bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan, yang dikelilingi elektron bermuatan negatif. Elektron beredar mengelilingi inti melalui lintasan mulai yang paling rendah sebagai lintasan nomor 1. Selanjutnya lintasan nomor 2 dan sebagainya. Teori atom modern dijelaskan oleh Erwin Schrödinger. Sebelum Erwin Schrödinger, seorang ahli Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian. Elektron terdiri atas kulit elektron tersusun atas subkulit. Subkulit tersusun atas orbital, ruang elektron. Jadi di sini itu ada inti atom, sama sekelilingnya itu adalah orbital. Kulit, subkulit, orbital, serta peredaran elektron ditentukan oleh bilangan-bilangan kuantum. Modelnya itu mampu bahwa adanya lintasan untuk hidrogen. Dan kekurangan atom modern yaitu hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas hidrogen dan tidak dapat menerangkan warna dari atom yang memiliki elektron. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Good job, thank you, luar biasa sekali ya. Sudah dibuat detail sekali, silakan di close dulu screen-nya. Oke, ada yang mau bertanya nggak sama kelompoknya modern? Yang belum-belum dong? Yang belum-belum? Giselle mungkin? Budi Dharma? Clarence? Silakan yang belum-belum. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Ada yang mau bertanya? Oke. Jadi modern ini sebenarnya dia lebih menyempurnakan punyanya Niels Bohr ya. Jadi yang menurut modern itu yang ada adalah awan elektron. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, itu ada bundaran, terus ada titik-titik ya, itu adalah awan elektron. Nah, pada modern, menurut ada postulat di sana dari teori ketidakpastian Heisenberg bahwa posisi elektron yang bisa kita temukan adalah peluang atau kebolehjadian menemukan elektron. Kalau bedanya dengan Bohr, kalau Bohr itu bilang bahwa elektron ada di kulit K, di kulit L. Tapi kalau menurut modern, karena ada teori kebolehjadian bahwa yang bisa ditentukan adalah peluang menemukan elektron. Ya. Nah, nanti teori modern ini yang akan mendasari lahirnya bilangan kuantum. Ya, yang akan mendasari lahirnya konfigurasi elektron subkulit. Nah, istilahnya seperti ini, contoh analoginya. Misalnya Aksa. Aksa ada di sekolah Tunas Daud. Ya, tapi yang bisa ditentukan kalau Bohr bilang, oh Aksa ada di kelas 10 IPA misalnya begitu. Tapi kalau modern bilang bahwa peluang menemukan Aksa di sekolah Tunas Daud adalah sekitar 99%. Nah, jadi apakah Aksa dari kelas 10 IPA? Belum tentu. Apakah dia ada di perpustakaan? Apakah dia ada di toilet? Atau mungkin di lapangan basket? Nah, itu menurut modern. Jadi modern lebih spesifik dia. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya, bagaimana elektron dibuat konfigurasi menurut Bohr dan menurut teori modern bilangan kuantum. Ya, makanya ada kalau di modern bilang ada orbit. Di Bohr bilang ada orbit, tapi kalau di modern adalah yang ada orbital. Jadi kalau teori atom modern itu adalah kebolehjadian menemukan elektron. Ya, jadi hanya kebolehjadian atau peluang menemukan elektron. Itu adalah teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi kita sudah membahas ada 5 mulai dari Dalton,
Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan Modern. Nah, sebelum kita akhiri, jadi terima kasih semua kelompok sudah menampilkan presentasi yang luar biasa sekali, PowerPoint yang luar biasa sekali, sangat informatif ya. Nanti PowerPoint kalian silakan dikumpulkan jadi satu, silakan di-sharing. Jadi yang dapat Dalton itu bisa dapat dari Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan Modern. Jadi kalian akan mendapatkan 5 PowerPoint ya. Jadi itu silakan kalian kumpulkan jadi satu, nanti Miss juga akan menambahkan PowerPoint, nanti misalkan upload di Ready Smart. Jadi kumpulkan jadi satu. Nah, kemudian terima kasih untuk keaktifan siswa yang sudah bertanya. Jadi Miss sudah buat catatannya di sini, ada siswa bertanya, kemudian ada presentasinya kalian, tetap akan Miss sebagai penilaian kualitatif. Ya, jadi penilaian tidak hanya dari tugas, kemudian penilaian harian, tapi juga dari aktivitas kita di kelas selama Zoom. Sebelum kita akhiri, bisakah satu orang yang menyimpulkan kira-kira perkembangan model atom dari Dalton sampai Bohr itu seperti apa? Intinya saja, ya. Misalnya Dalton, ada model atomnya seperti ini, kemudian dilengkapi oleh Thomson seperti ini, Rutherford sampai model atom modern. Silakan, mungkin satu atau dua orang. Simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang berkenan? Oke, jangan takut salah ya. Kalaupun salah nanti akan diperbaiki oleh teman kalian. Silakan satu orang. Siapa yang mau mencoba? Kesimpulannya, kita belajar apa hari ini? Oke, Dimas. Silakan Dimas. Silakan open kamera Dimas. Oke. Jadi kita mulai dari John Dalton. John Dalton itu baru dia bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata atom itu tuh berbentuk seperti bola pejal. Dia tidak bisa bilang bahwa ada neutron, ada proton, dan elektron. Kemudian berkembang ke J.J. Thomson, dia bilang oh ternyata di atom itu tuh ada elektron. Nah, tetapi untuk menyatakan elektron tersebut maka ada yang partikel yang positif. Maksudnya medan yang positif. Nah, kemudian pada atomnya Rutherford baru ditemukan, oh ternyata si elektron ditemukan adanya proton, neutron, dan juga elektron, serta ditemukannya ada lintasan dari elektron tersebut. Kemudian berkembang lagi ke model atom Bohr. Nah, di model atom Bohr ini baru dijelaskan kenapa kok si elektron ini dia tidak bisa jatuh ke neutronnya. Ternyata si elektron ini punya lapisan-lapisan dari KLM. Nah, kemudian baru ke model atom modern, dia bilang bahwa kita tidak bisa menentukan nih di mana letak dari si elektron tersebut, tetapi kita dapat menghitung kemungkinan atau peluang bahwa adanya elektron sebesar 99%. Oke, luar biasa Dimas. Terima kasih banyak. Good job. Yang lain bisa dipahami kah? Oke, ada yang mau menyampaikan? Ada? Tidak ya? Oke, jika ada hal-hal yang belum kalian pahami terkait materi kita hari ini, yaitu perkembangan model atom, kalian bisa tanyakan secara pribadi, boleh japri Miss, saya kok nggak paham bagian ini ya Miss, atau boleh tanya teman kalian yang paham. Yang paham silakan sharing ya, jadi para ahli Dalton silakan sharing ke Thomson, jadi silakan tanya ahli-ahlinya ya, di sini ada 5 ahli. Ahli Dalton, ahli Thomson, Rutherford, hingga ke modern ya. Jadi kalian silakan sharing, berbagi informasi apa yang kalian pahami tentang model atom yang kalian buat. Oke, diskusi hari ini Miss amati luar biasa sekali. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih kalian sudah pelajari dari rumah dan mempresentasikan dengan luar biasa sekali. Terima kasih, Miss sangat bangga sama kalian, luar biasa ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang partikel atom. Kita akan ke partikel atom, tadi juga sudah sempat disinggung oleh teman kalian, jadi kita hanya penguatan saja, partikel atom ke notasi atom. Jadi kita akan menghitung jumlah proton, elektron, neutron. Ya, dan kemudian kita akan, silakan kalian boleh lihat-lihat ya di bukunya, kita akan ke konfigurasi kulit. Jadi ada partikel atom, konfigurasi kulit KLMN. Silakan boleh dibaca kembali bukunya. Kalau di LKS itu halaman 52 ya. Mungkin kalau yang udah dapat silakan dicek kembali.
Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan akhiri dengan doa. Tadi sudah Vanessa yang memimpin doa ya. Sekarang yang cowok dong. Siapa? Siapa ya? Yang mau pimpin doa? Ayo. Oke, Dimas ke tangan ya? Oh enggak. Enggak, Miss. Enggak. Oke, siapa? Kevin? Atau Ben? Atau ya Prakoso lah. Prakoso boleh. Siapa? Satu di antara kalian. Prakoso, Kevin, atau Ben? Silakan. Saya nggak boleh, Miss. Boleh. Oke, Nikolas. Terima kasih, Nikolas, sudah menawarkan diri. Oke, silakan, Nikolas. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau telah menolong kami dalam kegiatan pembelajaran ini. Kiranya tolong bantulah kami agar siapa yang telah diajarkan kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya tolong bantulah kami. Tuhan di dalam nama Yesus dia. Amin. Oke, amin. Terima kasih semuanya ya. Selamat istirahat. Nanti lanjut ke sesi berikutnya ya. God bless you. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Semuanya.